Ketua DPD KNPI Daerah Istimewa Jakarta, walaupun belum dapat bergabung pada kesempatan ini, yang kami hormati seluruh pengurus DPD KNPI Kabupaten Bantul, organisasi kemasyarakatan pemuda Kabupaten Bantul, mulai dari yang sudah hadir, Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, PMII, IMABA, kemudian NA, PMII, dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya yang saya hormati, pengurus DPK, KNPI di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bantul, yang kami hormati, alhamdulillah, mohon maaf, lupa kepada Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul, yang kami hormati, sahabat-sahabat semuanya, peserta syawalan DPD KNPI Kabupaten Bantul yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat mengikuti halal bihalal syawalan, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Budi Santoso, Kasih Kepemudaan Dikpora Kabupaten Bantul yang telah hadir, sahabat-sahabat semuanya, untuk acara pada kesempatan siang hari ini kita santai, tidak begitu formal, namun untuk menjaga keakraban kita semuanya dalam suasana halal bihalal yang masih di dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga ini menjadi salah satu silaturahim kita yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat semuanya yang kami hormati, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita buka bersama dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul kepada sahabat Muhammad Farid Hadianto SE, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati pada Bapak Haji Helmi Jahmaris, selaku Sekda Kabupaten Bantul. Yang saya hormati pada Bapak Budi Santoso, selaku Kasih Kepemudaan di Dispora Kabupaten Bantul. Dan saya hormati pada saudaraku Fitroh Legowo yang pada kesempatan ini baru mau online. Ini alhamdulillah nanti bisa bergabung. Dan yang saya hormati yang luar biasa kepada semua ketua organisasi kemasyarakatan pemuda Kabupaten Bantul dari unsur OKP-OKP yang luar biasa sudah hadir pada siang hari ini. Dan saya hormati dan saya banggakan pada Ketua DPK se-Kabupaten Bantul yang sudah hadir pada siang hari ini juga. Dan juga teman-teman yang saya banggakan, pengurus DPD KNPI Kabupaten Bantul. Dan tidak lupa dari teman-teman senior dari MPI Kabupaten Bantul yang sudah mendampingi dan selalu membimbing kami semuanya.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang sudah luar biasa memberikan kepada kita semuanya nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita di masa pandemi COVID ini kita diberi kekuatan, kesehatan, dan juga semangat. Itu yang penting ya teman-teman. Kita selalu menjalin hingga khususnya di Kabupaten Bantul ini kita bisa bersama-sama untuk pertama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Helmi Jamaris yang meluangkan waktunya untuk bersama kita, Bapak. Ini adalah pengurus DPD KNPI Kabupaten Bantul periode 2019-2021 yang alhamdulillah kegiatan khususnya agenda syawalan yang biasanya kita laksanakan dengan pertemuan dan selalu kita halal bihalal itu biasanya ya, karena kondisi saat ini kita tidak bisa harus dengan protokol physical distancing, maka kita berupaya berikhtiar kita membuat agenda syawalan dengan kondisi seperti ini dengan online. Dan alhamdulillah siang hari ini bertepatan juga ini hari lahir Pancasila, maka dari itu kita teman-teman semuanya untuk semangat untuk kita bersyawalan, bersilaturahim, dan juga kita mengingatkan kita bahwa tanggal 1 Juni 2020 ini adalah hari lahirnya Pancasila. Jadi mari kita menjadi momentum yang sangat penting bagi kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Dan khususnya tentunya yaitu persatuan antar pemuda, OKP-OKP, dan semua unsur yang ada di Kabupaten Bantul. Selanjutnya, bahwa kami dari KNPI Bantul mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari segenap, saya mewakili pengurus DPD KNPI Kabupaten Bantul, selama dalam beraktivitas dan berkegiatan dan bersama-sama, kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya bahwa memang untuk keadaan pandemi COVID ini, kita yang selalu dibimbing, diarahkan oleh Bapak Budi selaku Kasih, kita sementara ini memang tahun 2019 dengan adanya COVID ini, kita sementara memang banyak kegiatan-kegiatan yang kita pending ya Pak Budi ya. Jadi kita tetap, walaupun dengan keadaan ini, kita sebagai pemuda tetap tangguh dan tetap bersama untuk bersama-sama beraktivitas dengan kondisi yang seperti ini. Dan alhamdulillah di tengah pandemi ini KNPI tetap ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu aksi sosial dan juga kita memberi edukasi kepada teman-teman pemuda untuk memberi edukasi kepada masyarakat Bantul untuk selalu berhati-hati dan waspada dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai himbauan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Dan juga kami harapkan, alhamdulillah kami juga saling komunikasi pemuda-pemuda yang ada di Bantul yang berperan di aparatur-aparatur atau di pamong-pamong atau di organisasi-organisasi selalu untuk berperan dan selalu bergotong royong untuk bersama-sama untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah teman-teman selalu semangat
walaupun kondisinya yang luar biasa ini, pemuda juga banyak impact-nya ya, dampaknya dengan adanya PHK, dengan adanya pengangguran. Mari tetap semangat dengan ikhtiar entrepreneurship kita, para pemuda untuk tetap beraktivitas dan bangkit untuk kemajuan dan khususnya di Kabupaten Bantul ini. Dan harapan kami kita untuk selalu tetap berkomunikasi dan tetap berikhtiar, kita bersama-sama sharing, karena kita tentunya sangat mengharapkan dari unsur OKP ini semuanya bergerak ya dengan sesuai role masing-masing. Nah, ini kita saling komunikasi. Tanpa ada gerakan OKP, KNPI Bantul tidak akan bergerak. Makanya kita tetap saling berkomunikasi dan bersama-sama untuk beraktivitas dan menjadi Kabupaten Bantul ini selalu aktif dan selalu berkegiatan gitu. Sekian sementara, nanti kita lanjut di segmen diskusi, dan terima kasih pada moderator. Nanti kami harapkan dari para senior ini ada banyak ini, Pak Agus Subagio minta saran dan arahannya, itu mantan KNPI DIY ini. Nah, ini juga ada mantan KNPI Bantul, Gus Rifan. Nah, ini minta arahan dan bimbingannya. Dan dari teman-teman yang lain nanti bisa sharing peran pemuda ke depan dan peran sekarang pemuda dan ke depan baiknya gimana, dan nanti dari pemerintah daerah Pak Helmi Jamaris kami minta arahan dan bimbingannya. Kita harapkan tetap selalu bersinergi antara KNPI dan pemerintah Kabupaten Bantul. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Durori selaku moderator. Terima kasih kepada sahabat Farid, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul, yang telah memberikan sambutan. Berikut pelaporan terkait dengan kegiatan-kegiatan DPD KNPI di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, karena Ketua DPD KNPI DIY belum hadir, kami mohon arahan sambutan Bapak Haji Helmi Jamaris MM selaku Sekda Kabupaten Bantul untuk memberikan arahan support beserta arahan terkait dengan KNPI ke depan. Kepada Bapak Helmi dipersilahkan. Ya, nggih. Terima kasih. Terdengar nggih suara saya? Oke, saya ini bermarkas di Sewon, Bantul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua KNPI Kabupaten Bantul beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para narasumber Sawalan 1441 Hijriah KNPI Kabupaten Bantul, yang saya hormati para ketua ataupun anggota OKP Kabupaten Bantul, yang saya hormati jajaran ketua DPK Kabupaten Bantul, serta seluruh peserta yang saya banggakan dan saya dambakan. Terkhusus kepada Pak Agus Subagio yang saya hormati,
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya di kesempatan siang hari ini. Allah masih memberikan panjang usia dan juga kesempatan kepada kita semua untuk secara sadar hadir di forum ini untuk menjalin silaturahmi di antara kita bersama dalam rangka mendukung program kerja KNPI yang telah ditetapkan. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, yang pertama tentu saya atas nama pribadi maupun pemerintah daerah menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan kami di dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan 1041 Hijriah yang telah lampau. Dan kemudian di masa-masa yang akan datang kita dapat meningkatkan semangat kita untuk mengabdi, meningkatkan semangat kita untuk menghidup suburkan KNPI, dan semangat kita untuk menjadi bagian dari warga masyarakat yang terus-menerus mengabdi dimanapun berada. Juga kami menderek mangawi bagyo atas terselenggaranya sawalan di kesempatan hari ini, karena ini bagian dari terobosan yang telah ditetapkan oleh KNPI, mengantisipasi juga menindaklanjuti suasana COVID saat ini, di mana kita memang tidak diberikan izin untuk melakukan kegiatan kerumunan, sehingga melalui daring sebagaimana sekarang ini tidak akan mengurangi hikmah daripada pertemuan yang kita selenggarakan. Memang dimanapun yang namanya suasana itu akhirnya menimbulkan kreativitas, akhirnya menimbulkan terobosan yang tanpa mengurangi tujuan, tetapi cara itu bisa dilaksanakan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mas Farid telah menghubungi kami untuk dapat ikut berpartisipasi di forum ini, dan secara legowo, secara dengan senang hati kami menerima, karena di forum ini kami bertemu dengan orang-orang hebat di Kabupaten Bantul yang merupakan generasi masa depan yang pantas diandalkan. Banyak orang mengatakan subhanul yaum rijalun ghad, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan, sehingga para pemuda yang tergabung dimanapun, termasuk di dalamnya adalah KNPI, itu menjadi harapan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, tentu kita, pemerintah Kabupaten Bantul, punya harapan besar terhadap keberadaan para pemuda, khususnya yang tergabung di dalam KNPI, untuk kami ajak secara bersama-sama untuk membangun pemerintah Kabupaten Bantul yang lebih baik. Pelayanan kita kepada warga masyarakat tidak boleh terhenti, sekalipun sekarang ini masanya masa COVID, tetapi harus terus-menerus diberikan dalam bingkai yang seiring sejalan dengan situasi maupun kondisi yang ada. Nah, mengapa kami mengatakan bahwa pemuda itu sangat penting? Karena di dalam pemuda itu paling tidak kita mencatat ada jiwa-jiwa positif yang harus terus-menerus dimiliki, harus terus-menerus dikembangkan. Di dalam jiwa kepemudaan itu ada nilai patriotisme, ada semangat untuk menggapai kondisi yang lebih baik. Kemudian ada juga jiwa kebangsaan, di mana di dalamnya pengabdian yang dilaksanakan itu selalu diperuntukkan bagi bangsa dan negara ini. Selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan kemudian juga di dalam jiwa para pemuda itu ada jiwa kenegarawanan, ada jiwa nasionalisme, jiwa saling menghargai. Terus kemudian ada jiwa untuk saling mendukung satu sama lain. Hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, salah satu di antara amanat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah
kita harus terus-menerus membangun kebersamaan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, harus terus-menerus dijalin di mana bangsa dan negara ini membutuhkan kebersamaan, membutuhkan orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang rela mengabdikan diri dimanapun dan kapanpun. Dan kami yakin bahwa ketika seseorang diberikan level sebagai seorang pemuda, maka jiwa-jiwa itu akan terpatri di dalamnya. Semangat NKRI, semangat Bhinneka Tunggal Ika itu terus-menerus diupayakan, dan dalam lingkup keseharian itu minimal keberadaan pemuda itu bisa memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya. Nah, kami yakin bahwa kemajuan-kemajuan yang ada di lingkungan masyarakat Panjenengan semua itu tidak akan pernah lepas dari partisipasi dari para pemuda yang terus-menerus berusaha, terus-menerus berkreasi, mengembangkan daya pikirnya untuk bisa mencari terobosan, mencari solusi terhadap pemenuhan kebutuhan atas kesulitan-kesulitan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, perlu kami informasikan di forum yang sangat mulia ini, bahwa Kabupaten Bantul itu akan selalu berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang pertama memang terkait dengan kebutuhan warga masyarakat. Kebutuhan warga masyarakat yang sifatnya mendasar terus-menerus diupayakan, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ketersediaan infrastruktur, sesuai dengan kemampuan daerah tentu harus menerus diupayakan. Kemudian yang kedua, kita juga mengupayakan minimnya ketimpangan wilayah, baik itu ketimpangan pembangunan antar kecamatan maupun juga ketimpangan pendapatan warga masyarakat. Maka di bidang ekonomi itu pun juga terus-menerus diperhatikan. Kita semua sadar bahwa posisi saat ini di tengah-tengah COVID yang melanda Kabupaten Bantul dan Indonesia pada umumnya, kondisi ekonomi masyarakat itu mengalami keterpurukan. Kondisi ekonomi warga masyarakat itu mengalami gangguan karena pasar-pasar lesu, karena pasar-pasar tidak dapat menerima produk-produk yang dihasilkan oleh warga masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita semua berharap mudah-mudahan COVID-19 di Kabupaten Bantul khususnya ini segera bisa berakhir. Kami perlu menginformasikan bahwa upaya Pemkab Bantul untuk bisa melakukan penanggulangan atas penyebaran COVID ini telah dilakukan dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah keberanian Pemkab Bantul untuk mendirikan rumah sakit khusus COVID, rumah sakit lapangan khusus COVID di Bambang Lipuro, yang merupakan keberanian salah satu-satunya Pemkab yang ada di DIY, yang kita persiapkan infrastrukturnya secara memadai, sehingga pengobatan-pengobatan yang dilaksanakan di rumah sakit lapangan khusus COVID ini memadai, dan semua mereka yang telah mengalami kesembuhan selalu memberikan respon positif karena semua kebutuhan tercukupi dan juga pelayanan yang dilaksanakan oleh para dokter dan tenaga medis juga sesuai dengan harapan mereka, tidak mengecewakan. Nah, kemudian dengan semangat yang selalu terus-menerus dipupuk, semangat kebersamaan, hari ini kita mengalami penurunan jumlah terindikasi positif yang masih 13 orang dari yang paling puncak kisaran bulan Ramadan itu mencapai 35. Artinya bahwa upaya Pemkab Bantul dan juga para pemuda khususnya di dalam mensosialisasikan pentingnya distancing, pentingnya cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian pentingnya untuk selalu menggunakan masker dan memanfaatkan hand sanitizer, itu menjadi bagian dari mengapa penurunan COVID Kabupaten Bantul itu selalu bisa terus-menerus kita upayakan. Nah, oleh karena itu di forum yang berbahagia ini kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemuda di Kabupaten Bantul yang dikoordinir oleh KNPI khususnya, yang selalu terus-menerus mendorong warga masyarakat. Karena kebijakan apapun baiknya, tanpa ada aplikasi yang dilaksanakan oleh masyarakat, itu juga tidak akan ada artinya. Hanya persoalannya memang kadang-kadang warga masyarakat tidak mengetahui, sehingga butuh edukasi, butuh sosialisasi,
Nah, disinilah tentu peran pemuda dibutuhkan. Nah, kami juga mengingatkan pentingnya pemuda karena Rasulullah pun juga mengingatkan kepada kita semuanya, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya masa muda ini sepanjang masih kita bisa manfaatkan untuk kebaikan, untuk berfastabiqul khairat, tentu ini sesuatu hal yang positif yang harus terus-menerus kita upayakan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh jajaran KNPI dan mari sama-sama kita bangun kebersamaan, mari sama-sama kita menggapai kondisi Bantul yang lebih baik. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Helmi Jamil MM yang telah memberikan berikut arahan kepada kami DPD KNPI Kabupaten Bantul dan juga OKP yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada sahabat Fitroh Wijaya, Ketua DPD KNPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang, Mas Fitroh. Kemudian teman-teman yang lain yang sudah hadir, ada Mas Mahfud dan juga Mas Bedu. Iya, selamat datang semuanya. Ya, mohon maaf nih saya terlambat. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Ketua DPD KNPI Daerah Istimewa Jakarta dan juga arahan, sambutan dan arahan dari Ketua DPD KNPI Daerah Jakarta, Sahabat Fitroh Nur Wijaya Legowo SPDSI. Kepada Sahabat Fitroh dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, tentu saya tidak bisa menyebut satu persatu ini karena saya datang terlambat di meeting ini. Mohon maaf. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa di Hari Raya Idul Fitri ini dapat rahmat dan keberkahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa sama-sama melewati dan terhindari dari COVID-19. Bisa di-copy suara saya, bisa masuk secara jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Saya apresiasi dan terima kasih sekali kepada KNPI Kabupaten Bantul yang sudah melaksanakan meeting ini dalam rangka syawalan silaturahim di masa-masa pandemi seperti ini. Dan perlu saya sampaikan juga dari DPP KNPI kemarin ada bantuan 5.000 masker untuk daerah istimewa Yogyakarta, dan kebetulan dari Bantul mungkin belum kita distribusikan, nanti mohon seperti apa dan nanti bisa saya antar juga ke Bantul, kurang lebih 1.000 ya, kurang lebih 1.000 itu maksimal, atau mungkin nanti bisa kurang karena kemarin sudah kita lakukan beberapa aksi. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan sahabat-sahabat semuanya, di tengah masa pandemi corona seperti ini, kita sebagai pemuda memang tetap harus aktif karena kita juga bareng-bareng bersama-sama untuk bisa bangkit dari pandemi ini. Beberapa hal yang kemarin kita sudah diskusikan dan kita bicarakan, yang penting adalah 3 hal terkait di masa pandemi seperti ini. Pertama, keselamatan warga, keselamatan kita semuanya. Itu yang harus kita pikirkan. Kedua adalah kelangsungan hidup
dari warga atau kelangsungan hidup dari kita semuanya. Ketiga adalah kelangsungan produktivitas dari warga atau dari kita semuanya. Jadi 3 hal itu yang tetap kita jaga dan tetap perlu kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, kemudian terhadap 3 hal itu apa yang harus atau yang akan kita lakukan? Saya ada slide tapi tidak sempat saya masukkan ke sana. Yang pertama adalah memastikan keselamatan dan keamanan warga. Dan juga memastikan ekonomi, terutama sekali sektor informal, harus tetap berjalan. Kita nggak bisa, kalau yang pertama memastikan keselamatan dan keamanan, tentu sekarang sudah banyak pos jaga di dalam daerah-daerah. Nah, saya rasa teman-teman pemuda, teman-teman KNPI harus bisa melakukan itu, kita bisa ikut supporting, termasuk nanti teman-teman dari KNPI Bantul bisa membantu teman-teman yang ada di pos-pos itu dengan masker yang kita miliki, nanti bisa kemudian dibagikan di pos-pos. Tentu tidak semua pos bisa kita berikan, tetapi mohon nanti dipilih pos-pos yang memang rentan, yang memang membutuhkan bantuan. Atau mungkin di daerah yang memang terdampak, daerah terdampak secara langsung, misalnya ada yang positif corona, tentu masyarakat di sekitarnya membutuhkan masker-masker tersebut. Kita memang belum sampai APD. Nah, karena di DPP sendiri saat ini ada program 1 juta masker. Jadi DPP membagikan 1 juta masker itu ke 34 provinsi. Di dalam list, tentu di DPD yang sudah mengikuti, ada list-list yang sudah dikirim. Kemudian ekonomi tadi, ekonomi terutama sekali sektor informal harus tetap berjalan. Nah, karena di posisi new normal itu yang boleh mulai beraktivitas itu adalah usia 45 tahun ke bawah. Tentu ini KNPI juga memiliki peran yang aktif, peran yang sangat substansial dalam new normal ini. Jadi dalam keadaan new normal, nanti monggo teman-teman dari KNPI yang memang berwirausaha, basicnya di wirausaha, baik terutama juga di makanan dan kesehatan, mulai dijalankan di kondisi new normal, agar ekonomi itu mulai bangkit kembali. Kemudian warga yang terdampak langsung, rentan kehilangan pekerjaan atau warga tak kerja harus diberdayakan. Nah, ini anak-anak muda ini nanti di bawah bimbingan pemerintah maupun melalui ide-ide kreatifnya, nanti bagaimana bisa melakukan warga yang terdampak langsung, misalnya terhadap perusahaan atau pabrik yang kemudian harus tutup ketika ada pandemi seperti ini, bagaimana pekerja-pekerja yang kemudian tidak bekerja ini bisa diberdayakan melalui teman-teman KNPI. Jika memang kemarin ada anggaran APBD yang mungkin belum difungsikan dari anggaran-anggaran pemuda, bolehlah nanti NPHD-nya atau penggunaannya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat atau pemuda secara langsung yang berdampak ekonomi secara efektif. Kemudian juga menjaga tidak ada dampak lanjutan atau transformasi besar sosial ekonomi yang memperburuk kondisi desa kehidupan manusia. Jadi memutus mata rantai COVID ini menjadi penting juga. Nanti tentu teman-teman muda partisipasinya nanti dibutuhkan di lapangan. Beberapa hal yang dicontohkan DPP. DPP selalu bergerak setiap harinya membuat sekitar 500 dus makanan untuk dibagikan dan juga selalu membagikan masker-masker. Kemudian DPP memperluas ke provinsi-provinsi, ke kabupaten-kabupaten yang sudah melaksanakan itu di Gunung Kidul dan juga di Kulon Progo. Nanti kita susul di Bantul, kita siap supporting, dan juga di Sleman tadi malam juga sudah komunikasi dilanjutkan dengan kota. Dan juga selain itu
kita harus mempersiapkan diri terhadap skenario terburuk, yaitu new normal atau kehidupan normal yang baru. New normal itu kan sebenarnya tidak normal yang kemudian kita anggapkan normal. Kondisi yang belum bisa normal, tetapi kita mensepakati itu sebuah kenormalan yang baru. Karena kalau kita mau kembali pada normal yang sebelumnya, yang normal sebenarnya, itu nanti bisa tahunan. Karena kita sendiri sampai saat ini belum ada satupun yang mampu memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir selama vaksin itu belum ditemukan. Sehingga kita semuanya hanya memprediksi, kita semuanya hanya memberanikan diri dengan protokol ketat COVID-19 agar keadaan ekonomi, keadaan sosial itu bisa kembali pulih. Dan kita sebagai pemuda juga harus mampu menjaga agar banyak kan sekarang provokasi-provokasi terhadap gerakan-gerakan ya revolusi dan lain sebagainya. Ini menurut saya, menurut hemat kami hanya akan memperburuk keadaan. Karena di saat seperti ini, kita yang perlu kita lakukan adalah bareng-bareng bergandeng tangan untuk memutus mata rantai COVID-19. Ketika kemudian kita protes, kita demo dan lain sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Tetapi terhadap hal-hal yang memang tidak benar ya perlu kita protes. Misalnya penyaluran yang tidak tepat, kemudian penyelesaian di daerah atau di lokal yang tidak tepat memang perlu kita jaga. Jadi sebagai pemuda memang harus berpikir kritis, kita tidak memperburuk suasana, tetapi kita berpikir bagaimana memperbaiki kondisi-kondisi yang memang tidak tepat dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa sedikit, kalau mau saya sampaikan banyak, nanti banyak sekali ini yang akan kami lakukan. Tetapi terutama garis besarnya adalah kekuatan itu saat ini, kekuatan ekonomi itu ada di desa. Ketahanan pangan ada di desa, ketahanan gotong royong ada di desa. Nah, di kota itu berbagai macam ketahanan pangannya di kota, kita tahu sendiri banyak makanan instan, dan ketika tidak disuplai dari desa, tentang pangan juga tidak bisa berjalan. Nggak mungkin di kota itu makan dari makanan industri terus. Dan juga ketahanan gotong royongnya di kota ya sedang diuji. Apakah kota itu mampu bertahan gotong royong seperti di desa? Kalau di desa saya rasa kita sudah tahu semuanya lah. Bagaimana anak-anak muda menempatkan diri pada pos-posnya, menjaga daerahnya agar tidak dimasuki oleh orang-orang asing. Karena ketika dimasuki oleh orang-orang asing, otomatis peluang terjadi penularan corona menjadi lebih tinggi seperti itu. Nah, sekarang jaga warga itu sudah sangat dijalankan sangat baik. Nah, oleh karena itu teman-teman muda saya harapkan ide-ide kreatifnya untuk menghadapi new normal ini, mari kita beraktivitas secara maksimal, mari kita beraktivitas agar kita bisa bareng-bareng keluar dari pandemi COVID-19. Dan beberapa hari ini kabar menggembirakan penambahan terinfeksi baru di Yogyakarta 0 ya, atau sudah ada tambahan lagi. Ya, walaupun ada pemikiran 0 itu karena memang tidak dilakukan tes, atau memang 0 itu betul-betul nggak ada penambahan. Jadi nanti kita bareng-bareng melihat, memantau, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan saya juga mohon maaf nanti tidak bisa sampai selesai karena kita terkait dengan aktivitas yang lain. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada DPD KMPI Bantul, dan saya apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Dan nanti saya akan juga menyusul, saya juga akan melakukan Zoom meeting untuk di 5 DPD KMPI Kabupaten Kota di Jakarta. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Fitroh Wijaya, Ketua DPD KMPI Daerah Istimewa Jakarta, yang telah memberikan sambutan, arahan, dan juga beberapa informasi. Kami tunggu 1000 masker untuk Bantul, Pak. Syukur beserta sembako. Nanti untuk maskernya tinggal kita koordinasi aja. Mas Ketua WA-WA-an nanti kita ketemu di mana, atau syukur
mau main-main ke Kulon Progo ke kafe saya juga lebih bagus. Nanti saya share log ke. Oke, terima kasih Mas Fitro Wijaya dan sahabat-sahabat semuanya beserta kawan online DPD KNPI Kabupaten Bantul. Nah, acara asalnya adalah Sarasehan. Ini nanti kita sharing bersama, kita santai saja, tersan, serius tapi santai, jadi tidak sepanang. Monggo disambil ngopi, disambil makan snack yang sudah disediakan oleh panitia di rumahnya masing-masing. Yang pertama kami mohon pangandikan dari Bapak Budi, Pasti Pemuda Dispora Kabupaten Bantul. Pak Budi masih bersama kami, ya? Pak Budi. Oh, Pak Budi sebelah sini. Oh, tidak ada ya? Karena Pak Budi baru keluar sebentar, kami mohonkan syarat yang pertama, pangandikan dari Bapak Agus Subagio, senior kami. Selamat siang Pak Agus. Ya, bentar. Mikrofonnya Pak, suaranya belum muncul. Siapa nggak? Yang gambar mikrofon itu Pak. Iya. Lagi. Masih belum muncul suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekjen, ini ada Pak Agus nih hadir. Bisa didengar ya? Ya, kita dengar Pak Agus. Monggo kami mohon pangandikan dari Pak Agus kurang lebih 5 menit untuk memberi motivasi kepada pemuda Kabupaten Bantul, Pak Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat kami hormati Pak Helmi Jamharis, Sekda Kabupaten Bantul, juga dulu senior saya. Yang kami hormati Ketua DPD KNPI DIY Mas Fitro beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul Mas Farid beserta jajarannya, Mas Sekjen, dan yang sangat kami banggakan teman-teman ketua atau yang mewakili ketua-ketua OKP se-Kabupaten Bantul. Pertama dan utama kami izinkanlah menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin kepada segenap Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pertemuan halal bihalal virtual ini. Yang kedua, kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara halal bihalal virtual ini yang digagas diselenggarakan oleh Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul dan jajarannya. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan bahwa ruh dari KNPI sebagai wadah berhimpun OKP, maka ini mempunyai peran yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu kami berharap bahwa KNPI ke depan mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, kiranya juga perlu dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi peran KNPI ke depan, terlebih sekarang ini kondisi pandemi COVID-19
COVID-19 ini bisa hadir dan mengambil peran, terutama dalam konteks new normal, tata kehidupan, tata perilaku yang baru, yang normal ini, maka peran KNPI menjadi sangat penting, terutama memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagai motor, KNPI bisa hadir dan berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa merasa takut, kemudian juga merasa terkungkung karena di rumah saja. Bagaimana dengan new normal ini, masyarakat aktif seperti semula, tetapi dengan protokol COVID yang ketat, artinya kita bisa beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ini. Untuk itu, kami berharap besar bahwa KNPI sebagai wadah berhimpun dan mempunyai karakter sebagai generasi muda yang energik, maka saya yakin teman-teman KNPI ini bisa mempunyai peran dan bermanfaat bagi masyarakat dalam konteks kehidupan new normal ini. Dan sekali lagi, forum komunikasi sebagai elemen generasi muda ini menjadi sangat penting untuk kita bersama-sama bisa bersinergi bersama-sama elemen generasi muda dan juga tentu elemen yang lain dalam konteks yang sama, cita-cita yang sama untuk memajukan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bantul khususnya ini akan lebih maju dan lebih sejahtera. Dan ini generasi muda ini mempunyai ciri kecuali energik tadi, kami juga mempunyai harapan dengan ide dan gagasannya ini bisa memberikan inovasi-inovasi dalam rangka untuk hidup new normal ya, normal yang baru. Kita bisa, generasi muda bisa memberikan andil pikiran dan gagasannya untuk bisa memberikan terobosan inovasi bagaimana masyarakat bisa hidup kembali seperti semula yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Hilmi, ini yang sekarang ekonomi masyarakat Bantul ini dengan pandemi corona ini menjadi sangat terpuruk, maka bagaimana ini kita bisa mendorong masyarakat ini hidup kembali normal, tetapi dengan protokol COVID-19 yang ketat untuk bisa kembali memperoleh kehidupan ekonomi keluarganya dan kesejahteraan masyarakatnya ini bisa pulih kembali seperti dulu. Ini tak lain adalah juga peran dari generasi muda. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa generasi muda bisa berperan aktif untuk ikut menyukseskan dan ikut andil dalam rangka kehidupan normal yang baru. Saya kira beberapa hal ini yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas penghargaannya kepada kami, pemuda Pancamarga, yang juga diundang pada kesempatan virtual pada kesempatan siang sore hari ini. Terima kasih, selamat dan sukses untuk DPD KNPI Kabupaten Bantul ya, dan juga salam kepada teman-teman DPD KNPI DIY, Mas Fitroh dan teman-teman. Salam untuk semua teman-teman OKP Kabupaten Bantul. Matur nuwun, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, ini mantan Ketua DPD KNPI dan juga Ketua OKP Pemuda Pancamarga. Ini mohon nanti untuk yang pemuda Pancamarga di Bantul, mohon untuk bisa disupport Pak Agus agar bisa aktif kembali. Ya, karena ya nanti untuk bersama-sama kami membangun Bantul untuk yang lebih baik.
Selanjutnya untuk yang kedua, kami mohon pangandikan dari mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Ketua PC DP Ansor Kabupaten Bantul, sahabat Muhammad Irfan Halim, ini yang di dalam sapaan sehari-hari terkenal dengan Gus Irfan. Ini apa namanya, di samping pemuda yang energik aktif, beliau juga mengasuh pondok pesantren ini bisa sebagai contoh bahwa KNPI juga bisa mengaji di daerah seperti itu. Kepada Gus Irfan dipersilahkan. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Sekda Bantul, Pak Helmi Jamharis, beserta jajaran dari pemerintah Kabupaten Bantul. Ada Pak Budi, yang saya hormati Ketua saya, Mas Fitroh, Ketua DPD KNPI DIY, karena di samping Ketua Ansor, saya juga Wakil Ketua DPD KNPI DIY. Tapi di sini atas nama Ketua Ansor, tapi bicaranya atas nama mantan Ketua DPD KNPI. Okean Kelambi. Yang saya hormati Ketua DPD KNPI Bantul, sahabat Farid beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Agus Subagio, senior kita semuanya, matur nuwun sanget. Sahabat-sahabat Ketua OKP se-Kabupaten Bantul atau yang mewakili, yang saya hormati, sedikit yang barangkali perlu ikut kami sampaikan. Namun sebelumnya kami dari secara pribadi maupun sebagai Ketua Ansor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan dari kami Ansor, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama perlu kita atau kami sampaikan apresiasi kepada DPD KNPI Bantul atas segala kegiatan yang dilaksanakan, termasuk pertemuan halal bihalal pada siang hari ini. Dan ini membuktikan bahwa pemuda di Bantul ini masih ada dan terus bergerak. Dan ini kita mohonkan juga support kepada pemerintah Kabupaten Bantul, tidak saja support dalam bentuk dana hibah mungkin seperti yang sudah selama ini kita rasakan di KNPI maupun kemudian sampai kepada UKP, tetapi juga perhatian yang lebih dari itu, termasuk keterlibatan pemuda dalam misalnya nanti penyusunan program-program kabupaten, ini termasuk juga nanti mungkin dengan rekan-rekan di DPR ya, karena dari UKP ini juga banyak anggota dewan yang berasal dari UKP ini penting karena ini dalam rangka juga mengembalikan KNPI ini sebagai kawah condro dimuko untuk generasi muda sekarang yang nanti akan ikut proses pembangunan itu mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Ini penting untuk selalu kawan-kawan pemuda ini dilibatkan. Nah, untuk mempermudah itu kami menyampaikan harapan sebetulnya ini sejak kami menjadi ketua KNPI dulu, ini sebisa mungkin KNPI Bantul ini diberikan ruang termasuk tempat yang lebih representatif untuk mengelola segala potensi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bantul. Ini saya kira menjadi sangat penting untuk
untuk menjadi pertimbangan yang prioritas juga bagi pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga pemuda ini bisa mengembangkan potensi-potensinya secara lebih maksimal. Kalau kemudian kantornya diberikan kantor sing delik seperti itu, ya ini ya akan delik terus pemuda gitu, tidak akan kelihatan secara lebih kiprahnya ini tidak akan lebih kelihatan. Diberi kantor sing ketok pinggir dalan, kemudian di situ sebagai sentra kegiatan kepemudaan di Bantul, itu saya kira akan menjadi sangat luar biasa. Itu yang pertama, permohonan kita mungkin ini mewakili suara-suara pengurus hari ini yang mungkin mau menyuarakan ini agak pekewuh karena sudah diberi hibah gitu. Kalau yang menyuarakan mantan ketua kan ya 20 di cancel ya. Tahun 20 di cancel, di pending. Ya, kemudian yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, bahwa kita ini di samping sebagai sebagai orang yang berada di atas nama statusnya sebagai organisatoris yang berada dalam organisasi atau aktor-aktor organisasi, tentu kita juga berdiri di tengah-tengah masyarakat ini sebagai personal. Nah, oleh karena itu maka dua-duanya ini harus bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau organisasi ya monggo dirembuk dulu program-programnya. Kalau personal ya monggo kita membentuk track record yang baik secara personality kita ini kita bangun yang baik sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan kita khususnya dan secara umum di Kabupaten Bantul. Nah, tentu ini ada konsekuensi peran secara organisatoris dan juga peran secara personal. Untuk persoalan terkait dengan kondisi saat ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini juga saya kira nanti kita sinkronkan dengan gugus tugas dari Kabupaten Bantul karena di sana ada prioritas yang pertama adalah penanganan pasien yang positif atau yang PDP atau yang ODP. Nah, ini saya kira ranah kita di situ tidak begitu besar karena ini kita serahkan pada ahlinya di medis gitu. Kemudian yang kedua adalah pencegahan. Nah, ini saya kira peran KNPI dengan seluruh UKP-nya itu menjadi sangat urgent, sangat penting untuk terlibat dalam rangka pencegahan. Jadi pencegahan di sini juga termasuk edukasi dan lain-lain. Sekarang ini kan kita melihat ada satu fenomena unik di mana masyarakat ini lebih kejam sanksinya. Ya, secara medis ini sebetulnya mungkin tidak begitu masalah, tetapi ternyata ada beberapa kejadian, misalnya ambil contoh kasus di Pandak misalnya, Ibu dan yang gelayang. Ini kan satu contoh yang ternyata dari masyarakat itu lebih dalam tanda kutip lebih kejam begitu. Nah, ini perlu diedukasi. Kemudian yang kedua kasus yang di Serandaan misalnya karyawan Indogrosir ini kan kebetulan di Sambeng 2. Nah, ini ternyata masyarakat sekitar sana kemudian digebyah-uyah. Sambeng itu ada Sambeng 1, 2, 3. Yang kena Sambeng 2. Tetapi kemudian yang namanya Sambeng semuanya ini ketika mau belanja saja warung-warung itu tidak mau melayani. Lah ini kan ternyata masyarakat seperti itu yang terjadi. Nah, ini butuh edukasi kita semuanya secara organisatoris maupun secara personal kita yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, monggo ini didorong untuk terus melakukan edukasi. Kemudian yang kedua adalah kita juga dari KNPI dan seluruh Banom, seluruh OKP serta anggotanya ini monggo ikut mengawal bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga sebisa mungkin itu bisa tepat sasaran. Monggo komunikasi dengan RT, dengan Dukuh,
dan petugas-petugas yang ada di lapangan bekerja sama juga dengan mungkin organisasi kepemudaan yang lain, ada Karang Taruna dan lain-lain, monggo ini dikawal, dan syukur kalau kemudian ada inisiatif dari kita para pemuda ini untuk ikut mengusulkan data-data yang lebih valid sehingga tidak terjadi kekisruhan seperti yang terjadi beberapa waktu ini terkait dengan bantuan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini yang juga saya kira penting, terkait dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tadi yang disampaikan Pak Agus dan Pak Helmi dan lain-lain yang sudah ngendiko, terkait dengan mendorong masyarakat untuk bagaimana menghadapi new normal ini, kegiatan perekonomian bisa terus berjalan, tetapi tidak mengabaikan sisi-sisi protokol COVID. Ini penting, monggo. Jadi mungkin sebetulnya ini adalah momentum bagi kita pemuda ini untuk tampil, karena momentum bagi masyarakat untuk beralih atau menambah. Kalau kemarin misalnya yang angkringan dan lain-lain itu secara offline, nah ini monggo dibantu untuk bagaimana bisa online. Nah ini saya kira penting. Saya kira potensi di KNPI cukup banyak yang mahir, yang bisa untuk membuat aplikasi-aplikasi, monggo dibantu, misalnya dibuat real sajalah di bawah, misalnya nanti sekabupaten atau bahkan per kecamatan ini buatkan aplikasi yang itu bisa menghubungkan antara satu pedagang dengan orang yang membutuhkan, dan itu bisa online. Ini saya kira akan cukup bisa membantu masyarakat secara konkret. Saya kira itu monggo nanti kita dorong bersama-sama sehingga kondisi masyarakat yang sedemikian memprihatinkan hari ini bisa kemudian berangsur membaik dan kondisi secara umum juga semakin baik ke depannya. Terima kasih, mohon maaf kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotel kita aturaken moderator. Terima kasih Gus Irfan yang telah memberikan sambutan. Berikut sudah diwakili kami permohonan sekretariat yang memadai. Intinya ini menjadi sumbangsih pemikiran di pengurusan saat ini, di PDKNP saat ini terkait dengan beberapa hal tadi, edukasi terhadap pandemi COVID-19 ini. Ini terkait dengan pengawalan bantuan yang dari pemerintah, kita selalu aktif untuk mengawal. Bahkan mohon maaf, kemarin istri saya juga mendapatkan, tapi saya minta dengan sadar saya mengembalikan yang menjadi undangan dari Kabupaten Bantul yang kemarin yang pertama adalah Bapak Sekda, Bapak Helmi Jamaris. Kemarin sudah kita dikomunikasi dengan dukuh setempat karena memberi contoh kepada masyarakat, kalau toh kita masih bisa mempertahankan hidup, masyarakat yang lain pasti lebih membutuhkan. Itu terkait dengan bantuan-bantuan yang diturunkan kepada masyarakat. Juga kita mengadvokasi masyarakat yang memang belum mendapatkan, yang selama ini mungkin terisolasi. Jadi ini sedikit mungkin laporan. Ada di Pajangan itu ada masyarakat yang terisolasi atau bagaimana, karena rumahnya itu sangat mencit di atas itu apa ya bahasanya? Ya, di puncak. Kemudian mohon maaf itu Pak Sekda itu mengalami sakit lumpuh. Kemarin saya ke sana itu yang bisa ada dua nenek yang di satu beraktivitas normal itu satu, yang satu hanya tergantung pada tetangga-tetangga tatkala memberi makan. Sebelum kita diberikan nanti tanggapan dari Pak Sekda, nanti kita mohon tanggapan dari Pak Helmi Jamaris selaku Sekda Bantul. Kita mohonkan pengandikan keterwakilan perempuan
pada Mbak Dwi Astuti, pengurus Naisatul Aisyah Bantul, cabang Bantul, daerah. Oh, wilayah, mohon maaf, wilayah daerah Jakarta. Pada Mbak Dwi, dipersilakan waktunya 5 menit, Mbak ya. Oke, siap. 1 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, gitu ya. Perkenalkan, saya Dwi Astuti dari Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah DIY, begitu, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bergabung juga di DPD KNPI Bantul. Yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Helmi Jamharis MM selaku Sekda Kabupaten Bantul, kemudian Mas Fitro sebagai Ketua DPD KNPI DIY, kemudian ada Pak Agus Subagio yang kami hormati selaku sesepuh di KNPI, Pak. Kemudian yang berikutnya yang kami hormati Mas Muhammad Farid selaku Ketua DPD KNPI Bantul yang selalu didampingi oleh Gus Durori, selalu setia mendampingi selaku sekjennya. Kemudian yang kami hormati pula Gus Irfan selaku Ketua DPD KNPI periode sebelum kami. Kami dari mewakili perempuan yang pertama pribadi, kemudian Nahdlatul Aisyah dan teman-teman perempuan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Kemudian yang berikutnya kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan halal bihalal secara online yang dilakukan oleh DPD KNPI Bantul. Alhamdulillah karena ini secara online jadi kami bisa bergabung. Mungkin kalau offline ada beberapa teman yang tidak bisa bergabung kayak gitu. Tetapi dengan adanya online ini bagi kami kaum perempuan bisa disambi untuk mengerjakan pekerjaan rumah begitu, nggih. Ya, itulah salah satu hikmah kayak gitu bagi kami kaum perempuan selama masa work from home ini kami bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas publik disambi dengan aktivitas domestik. Okay. Baik, khususnya kami menyampaikan kepada rekan-rekan perempuan atau pemudi Kabupaten Bantul, marilah kita untuk tetap turut andil dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Meskipun secara fitrah kita berbeda dengan laki-laki, tetapi kita tetap bisa melaksanakan peran-peran strategis kita, baik di ranah domestik maupun di ranah publik kayak gitu. Di ranah domestik kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai seorang anak mungkin, sebagai seorang istri mungkin, sebagai seorang ibu. Nah, kemudian di ranah publik kita juga bisa berpartisipasi di dalam masyarakat, lingkungan sekitar kita, khususnya karena apalagi bagi kita yang hidup di desa, edukasi terkait dengan pencegahan COVID ini tidak mudah. Nah, peran emak-emak, peran ibu-ibu, peran perempuan muda ini sangat dibutuhkan di sana. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semua jajaran DPD KNPI Bantul. Tetap bahagia pada kondisi new normal. Jika kita memang mengharuskan kita bekerja di luar, maka tetap ikuti protokol kesehatan. Pesan kami yang terakhir, tetap jaga imunitas, jaga solidaritas, dan tingkatkan spiritualitas. Kami akhiri, albiru manitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi Astuti yang telah memberikan support, berikut juga usulan-usulan dan juga gagasan yang mewakili dari kalangan perempuan, mak-mak muda lah kira-kira begitu Mbak Dwi ya. Baik sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada kesempatan ini, sawalan online DPD KNPI Kabupaten Bantul. Sebelum ini diakhiri,
Ada dibuka sesuatu enggak? Nah. Pak Helmi Jamharis masih bersama kita? Oh ya. Untuk mohon Pak Helmi berkenan untuk menanggapi beberapa pendidikan atau support dari teman-teman tadi, ada Gus Irfan, ada Mbak Dwi, kemudian yang saya tadi terkait dengan beberapa hal yang sempat bicara adalah pemerintah melibatkan pemuda dalam menyusun program-program pemerintahan yang terutama saat ini adalah untuk pencegahan COVID-19 ini. Mohon untuk diberi tanggapan. Dikarenakan untuk tahun ini kita 0 kasus Pak untuk bansos. Untuk 2021 nanti untuk bisa di 2020 bisa diprioritaskan. Kepada Pak Helmi Jamharis dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, terima kasih atas berbagai masukan, kritikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bantul, yang secara real kami mengakui bahwa ketika pemerintah Kabupaten Bantul hadir di tengah-tengah warga masyarakat, itu belum bisa memberikan kepuasan bagi seluruh warganya, gitu. Tetapi kami yakin bahwa warga masyarakat Kabupaten Bantul menyadari bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, tetapi yang jelas Pemkab Bantul akan selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik, yang tentunya ketika melaksanakan kegiatan apapun itu ada koridor rencana pembangunan daerah atau RKPD, ya, rencana kerja pemerintah daerah, yang telah disusun bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bantul. Nah, sekarang ini ada momentum yang penting untuk siapapun berpartisipasi dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Kita akan melakukan upaya untuk pemulihan ekonomi warga masyarakat di tahun 2021. Tahun 2020 ini terus terang memang pos anggaran untuk berbagai macam kegiatan, baik itu belanja modal, belanja barang dan jasa, termasuk di dalamnya ada juga hibah, bansos, itu dialihkan ke belanja tidak terduga untuk penanganan COVID, untuk bidang kesehatan, untuk jaring pengaman sosial, dan juga untuk bidang ekonomi. Sehingga tahun ini memang betul Mas Glory, 0 bansos, karena memang amanatnya kita harus memfokuskan di penanganan COVID gitu. Nah, ada kira-kira 140 miliar yang kita alihkan untuk kegiatan penanganan COVID ini. Nah, sehingga sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka untuk tahun 2021 dikonsentrasikan untuk penanganan dampak ekonomi. Yang tadi kami matur bahwa tahun 2020 ini banyak kegiatan usaha yang terpuruk dikarenakan harga jual produk yang rendah atau bahkan mungkin tidak bisa terjual. Kemudian akhirnya ada pegawai yang dirumahkan atau bahkan di PHK secara tetap. Ini tentu memprihatinkan kita bersama gitu. Nah, kemarin kami juga sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesibukan bagi sebagian warga masyarakat, khususnya UKM batik dan juga penjahit, kami melakukan padat karya, membuat 75.000 masker batik. Ya, mungkin nanti KNPI silakan mengajukan permohonan kalau membutuhkan masker. Kami punya stok yang cukup banyak. Juga mungkin di tempat-tempat layanan di kesehatan, FKTM, FKTP maksud kami, tingkat pertama membutuhkan hazmat. Kami juga kemarin membuat 1.000 hazmat yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan APD. Kemudian untuk sembako memang saat ini kami belum dapat menyediakan stok secara langsung, fresh sembako gitu nggak ada, tetapi kami
akan mendiskusikan gitu dengan berbagai kalangan tentang kemungkinan warga masyarakat kita yang betul-betul ingin membutuhkan, ya, masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang kemarin tidak menerima dana dari pemerintah pusat lewat BPNT perluasan, kemudian yang lewat top up-nya DIY, kemudian lewat DD, dan rencananya Kabupaten Bantul pun juga akan memberikan bantuan bagi warga masyarakat melalui APBD Kabupaten Bantul bagi kira-kira 10.000 warga masyarakat. Nah, ini saatnya bisa menyampaikan rencana kerja pembangunan daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada di Bapeda. Silahkan salah satu mungkin bisa komunikasi ke Bapeda menanyakan rencana kerja pembangunan tahun 2021 yang akan datang. Kemudian yang kedua terkait dengan ketersediaan kantor, kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya, memang semua sekarang ini baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan banyak yang membutuhkan perkantoran. Yang belum mendapatkan sama sekali pun juga ada gitu. Oleh karena itu mohon maaf kepada KNPI kalau fasilitasi yang kami sampaikan itu masih sangat minimalis gitu. Bukan karena kami itu eman-eman dengan aset yang kita miliki, tetapi karena memang tidak ada yang bisa kami berikan kepada KNPI gitu. Kemudian yang ketiga, sifat kritis dari para pemuda yang kami harapkan diantaranya adalah mengawal bansos tunai kepada warga masyarakat, termasuk juga data-data penerima yang terdaftar di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu menjadi penting. Gubernur DIY itu mengharapkan saat ini karena banyak sekali bantuan, untuk dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah desa untuk melakukan pencermatan terhadap by name by address yang layak dan yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Sehingga ke depan penerima bantuan itu memang betul-betul sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Saya tidak memungkiri bahwa para penerima bantuan itu ada juga yang salah sasaran, termasuk tadi Pak Gulori sampaikan, yang ada di Sumber Mulyo mengembalikan itu sebagai sesuatu hal yang positif yang selayaknya untuk bisa diikuti atas dasar kerelaan, atas dasar hati nurani yang memang mengatakan bahwa dirinya itu tidak layak untuk menerima. Nah, kemudian tadi Pak Mas Kudori juga menyampaikan informasi adanya warga masyarakat di Pajangan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kami mohon informasi itu bisa disampaikan kepada kami sehingga kami dapat memberikan fasilitasi atau bisa melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Yang terakhir, mari sama-sama kita bangun Bantul lebih baik, karena bagaimanapun juga para pemuda ini kita tunggu kontribusinya untuk bisa memberikan ilmunya, mengaplikasikan wawasan dan gagasannya untuk kepentingan warga masyarakat. Di era teknologi informasi ini, sebagaimana tadi juga sudah disinggung bahwa untuk melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya online itu sangat dibutuhkan, termasuk pemasaran produk yang ada di Kabupaten Bantul agar bisa merambah ke mancanegara, ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya kami adalah welcome menerima informasi, menerima kritikan, menerima masukan apapun dari warga masyarakat untuk kebaikan bersama. Saya kira demikian, dan nanti kalau sudah saatnya adzan ngasar belum selesai, kami mohon izin untuk bisa meninggalkan forum ini. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi Jamharis atas tanggapannya, dan kami yakin bahwa pemerintah Kabupaten Bantul akan amanah dalam
menjalankan pemerintahan ini, terutama di dalam mengatasi COVID-19 ini. Dan kami juga optimis bahwa Bantul bisa bangkit. Bantul tidak terserah, tapi Bantul akan selalu berusaha untuk menang. Sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, 10 menit lagi ini kita akan akhiri, namun apabila ada dari sahabat yang akan bertanya dari OKP, kita berikan waktu. OKP ada yang akan bertanya? Ada IPNU, ada IPPNU, ada BM-PAN, kemudian pelajar Muhammadiyah, Gema Sabah, apalagi ini, GAMKI, kemudian Pemuda Muhammadiyah, PMII, dan yang lain. Monggo tatkala ada yang akan disampaikan dari OKP atau dianggap cukup? Dianggap cukup nggih? Ya, nggak ada. Oh, ya, dari tambahan dari Pak Ketua, monggo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali semuanya, Bapak-bapak dan Kakanda dan semuanya yang sudah memberi saran dan masukan. Dan ini kita akan tindak lanjuti dari DPD KNPI Bantul. Tanpa panjenengan sedoyo kita tidak bisa bersama-sama untuk bergerak. Maka dari itu saya minta mohon mari kita kerjasamanya dari OKP-OKP semuanya, dari unsur KNPI dan pengurus dan DPK kami mohon untuk keaktifannya untuk saling. Pak Hilmi, ini informasi bahwa kita alhamdulillah kemarin sudah memverifikasi OKP yang ada di Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kita ada 23 OKP, Pak, yang masuk di Dinas Dispora Bantul. Alhamdulillah kita sudah verifikasi dan kami harapkan untuk OKP yang belum menyempurnakan baik dari kantor, sekretariat, maupun administrasi atau kepengurusan, semuanya nanti bisa dikomunikasikan dengan kami. Kami harapkan kerjasamanya dan juga sinergitasnya, sehingga nanti kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bantul dan KNPI dan sudah barang tentu OKP-OKP semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang jelas tertib administrasi, ya, itu yang paling penting, itu selalu digarisbawahi sama dari bapak-bapak. Ini tertib administrasi ini sangat penting. Organisasi kita selalu evaluasi dan kita monitoring. Gitu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semua OKP ya, ini luar biasa. Walaupun tadi ada yang WA pamit, ya itu ada DPK Andringo yang nggak ada sinyalnya. Nah, ini PR bagi kita ini. Andringo kita buat tower yang tinggi ya, Pak Gus Irfan ya. Ini Pundong, nah ini Pak Budi Sanden aja putus. Ini sinyalnya juga putus. Nah, ini kalau bisa nanti Departemen Kominfo ya. Kalau di nah, itu nanti semua titik saya harapkan nanti supaya tadi usulan dari Gus Rifan jaringan usaha itu kalau sinyalnya sudah oke semua, wah luar biasa ini. Nah, kita mau di Indringo aja susah ini. Nah, ini bisa kita nanti bareng-bareng ini demi kemajuan Kabupaten Bantul. Nanti kita harapkan bisa sinergi. Dan untuk kewirausahaan nanti DPD KNPI juga akan sharing ya terkait dengan pasca maupun di tengah pandemi ini ya, ketahanan pangan kita, dan juga teman-teman juga nanti sharing
ilmunya dan semuanya usaha yang sustainable, yang berkelanjutan, itu perlu kita sharingkan sehingga nanti UMKM di wilayah Bantul ini bisa berjalan dengan sustainable atau berkelanjutan. Karena juga kita harus prihatin juga ya yang teman-teman kita yang terkena PHK ini ya, ini juga perlu kita perhatikan. Kemarin juga alhamdulillah dari OKP PDPM itu juga mendata teman-teman yang sudah yang terkena imbas ya PHK, ini juga kita peduli dengan itu. Dan alhamdulillah luar biasa. Mungkin OKP yang lain, mari kita bareng-bareng pemuda di Bantul ini supaya jangan sampai ada yang terhimbas secara ekonomi, secara emosional, secara psikologi dan sebagainya. Semua kita saling trauma healing kita bareng-bareng kita bangkitkan. Ini sangat baik sekali. Terima kasih semuanya. Bapak Hilmi, Bapak Agus Subagyo, minta arahan dan masukannya ke depan ya Pak. Ini benar-benar kami terima kasih sekali Pak Hilmi yang meluangkan waktunya. Dan ini tidak hanya ini, nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang lain, nanti kita informasikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid, Ketua DPD KNPI, yang telah memberikan statement terakhirnya. Sahabat-sahabat semua, sebelum diakhiri mohon untuk bisa bergabung di online kan. Nanti di akhir kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Kita tunjukkan pemuda yang patriotisme. Ya, untuk untuk mic di unmute semua. Ya. Untuk mic dibuka semua, di unmute semua. Kamu kok bisa mendengar semua, nggih? Nanti kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Oke, Pak Durori, kula nyanyi. Sakit. Siap, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Cek. Siap semua, nggih? Social distancing we. Gue Kiai selawatan dulu. Karo Bang Teddy we. Iki lho Gus. Pak Helmi, Pak Agus, nanti kita nyanyi Garuda Pancasila bareng-bareng, nggih? Nggih. Kita untuk saat ini miras pantes hari lahir Pancasila. Tadi kurang guyang-guyu atau marahin malu guyu ya? Aduh, gambarnya. Serius iki lo, patriotik lo. Ini untuk yang tidak ada gambarnya mohon bisa diperlihatkan. Sengeni rawe. Januar. Apa wae. Gambarnya ketemu ya. Cek. Biar kelihatan. Ini dia lo jajar-jajar ini beda-beda ya. Ya. Siapa ini pet? Siap, nggih? Kita nyanyi Garuda Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku proklamasi berjuang untuk Pancasila negara yang dibangun berkuasa
di bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan untuk kita semua. KMPI Bantul sukses. Foto. Foto bareng. Sesi foto bareng. Suara gue. Bersama mohon dilihatkan semua ini gambarnya. Ini ada Mas Yanuar, ada CPMI, mohon bisa dikonekkan. Ini kita udah masuk ke sesi akhir. Kita ambil gambarnya. Sudah belum? Enggak. Yuk, jempol semua. Karena mesti Ini di screenshot terus. Screenshot. Halaman kedua. Untuk sebagai penutup, kita mohonkan doa dari Ketua PT GP Ansor. Kepada Gus Irfan, dipersilakan. Bila mau wes deh. Gus. Doa. Ya, monggo kita tutup besarankan kanthi wawasan suratul Fatihah. Ingkang kita niatkan mugi-mugi Allah segera mengangkat virus dari Indonesia, khususipun Jogja dan Bantul, dan kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Semoga kondisi segera pulih semakin lahaziniyah. Al-Fatihah. Matur nuwun. Terima kasih telah memberikan doa pada kesempatan siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Helmi Jamaris, MM, selaku Sekda Bantul, yang telah meluangkan waktu untuk bersama KMI pada kesempatan ini. Kami terima kasih pula kepada Ketua DPD NPD, Mas kemudian terima kasih pula kepada Pak Agus, Mas Irfan, dan semua seluruh OKP yang telah hadir pada acara sawalan online pada kesempatan sore hari ini. Mari acara pada kesempatan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. batin semuanya. Batin semuanya. Sami-sami maaf lahir batin semuanya. Jangan lupa marahnya. Dan mawon ngapunten sedaya kalepatan iku. Mas Soni top. Kekaryaan kata kabupaten nyuwun ngapunten. Mas Soni gondrong di jenggote. Kaya turang pulus. Mas dipundonge tetaan kopi kok ngomong. Mas Dasar. Riklisat mo. Oleh metu sira. Ayo. Ayo jan lagi. Kacamata mbok dibuka Kang Soni. Kacamatamu lho Kang, dibuka Kang. Kacamata masker gerem-gerem niku. Buka masker sisan. Gak peteng kok. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti minta ada koordinasikan ke depan, nanti kita